Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah, wa syukurillah.
Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa yang terhormat Bapak Irfan Nuryadi selaku Direktur, Managing Trainer dan Konselor Ruang Curhat. Yang saya hormati Ayah Bunda Wali Murid TKIT Nur Mujahidin semuanya. Yang saya hormati Ustadzah-Ustadzah TKIT Nur Mujahidin. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas rahmat dan hidayahnya kita dapat melaksanakan acara parenting, penguatan guru dan orang tua dalam mendampingi Ananda di masa pandemi ini. Salawat serta salam senantiasa kita haturkan ke Nabi kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, di mana syafaatnya kita nantikan di yaumul akhir. Ayah bunda sekalian, dengan suasana kondisi masih seperti ini, saya yakin ada rasa jenuh pada diri Ananda semuanya. Oleh sebab itu, kita sebagai guru dan orang tua harus senantiasa bersemangat untuk mencari ilmu, menambah wawasan untuk bekal mendampingi Ananda sekalian. Dan alhamdulillah kita diberi kesempatan untuk menambah wawasan kita dari ahlinya, yaitu Bapak Irfan Nuryadi. Saya yakin Ayah Bunda ingin memberikan yang terbaik untuk Ananda semuanya. Begitu kami, para Ustadzah TKIT Nur Mujahidin akan berusaha semaksimal mungkin memberikan yang terbaik untuk Ananda semuanya. Marilah kita ikuti parenting kali ini. Semoga Allah senantiasa meridhoi langkah kita. Terakhir, saya mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada Bapak Irfan Nuryadi yang berkenan berbagi ilmu untuk kami semua. Terima kasih Ayah Bunda sudah meluangkan waktunya untuk mengikuti parenting ini, dan saya mengucapkan terima kasih kepada Ustadzah-Ustadzah TKIT Nur Mujahidin yang sudah bekerja keras dan bekerja sama untuk mengadakan acara parenting ini. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustazah Puji atas sambutannya. Acara selanjutnya yaitu dengan tema penguatan dan orang tua di masa pandemi yang akan terima kasih. Kami sampaikan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri yang Bapak Irfan Nuryadi selaku parenting pada bagian ini, yang kami hormati Wali Santri TKIT Nur Mujahidin, yang kami hormati Ustadzah TKIT Nur Mujahidin. Pertama-tama marilah kita panjatkan syukur kehadirat Allah
yang mana pada bagian ini kita diberi kesempatan untuk perdana kita lewat virtual, ya insya Allah untuk perdana kita lewat virtual, yang insya Allah hari ini kita akan menambah ilmu baik untuk ustadzah maupun untuk orang tua, wali, santri, PKIT Nur Mujahidin. Salawat serta salam selalu kita kumandangkan kepada uswah kita, Nabiullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Saya akan memandu selama kegiatan parenting 1 jam ke depan. Sebelumnya, dari kami mohon maaf atas segala kekurangan dalam acara perdana kita, Bapak Ibu. Mungkin saya hidupkan sound sebentar. Bagaimana kabar Bapak Ibu semuanya? Sehat, Alhamdulillah. Alhamdulillah, semoga kita tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Tetap semangat, Bu. semangat. Semangat ayah ibu yang mendampingi Ananda di rumah dalam pembelajaran jarak jauh kita selama hampir 6 bulan kita belum bisa untuk masuk sekolah. Semoga pandemi ini ataupun kondisi ini segera berakhir dan semoga tidak menjadikan lemah atau lemah dalam kita mendampingi Ananda, karena ini adalah kewajiban kita sebagai orang tua dan guru dalam pembelajaran anak-anak di masa pandemi ini. Kita tidak mungkin akan meninggalkan pendidikan dalam kondisi apapun. Baiklah, Bapak Ibu, untuk menyingkat waktu, akan kami serahkan kepada narasumber kita hari ini oleh Bapak Irfan Nuryadi. Kepada Bapak Irfan Nuryadi, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin. Nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah. Apa kabar Bapak Ibu semuanya? Coba saya ingin semuanya lambaikan tangan ke kamera. Kita ya salam dari sini. Masya Allah, tabarakallah. Bagi ayah bunda yang hari ini bersama Ananda, yuk bersyukur dengan cara silahkan Ananda yang menemani itu dicium pipinya 1 kali, coba. Mohon Ananda yang ikut pipinya dicium. Alhamdulillahirrabbilalamin. Oke, alhamdulillahirrabbilalamin. Baik, bismillah. Saya akan mulai untuk menampilkan presentasi. Silahkan ayah bunda menyimak. Nanti pada saat saya menampilkan presentasi, di sana kita akan sambil mengisi lembar kerja yang kemarin sudah diberikan semuanya ya. Pastikan semuanya jenengan, ayah bunda sudah pegang ini. Karena nanti kita sambil ngisi. Ya. Oke, terima kasih. Audio screen. Oke. Baik, kalau ayah bunda sudah melihat di layar HP atau layar laptopnya ada tulisan Amazing Training, coba dong kasih jempolnya. Kalau sudah kelihatan tulisan Amazing Training besar. Oke. Sudah tampil? Coba dikasih jempol. Siti sudah kelihatan ya
Tulisan Amazing Training-nya besar, saya sudah share screen. Sudah ya? Oke, baik. Ya, tak kenal maka kenalan ya. Oke, baik. Perkenalkan, nama saya Ervan Nuryadi, biasa dipanggil Mas Ervan. Aktivitas saya sebagai direktur di Amazing Training, kemudian konselor di Ruang Curhat, kemudian ketua Yayasan Cerdas Peduli Indonesia. Baik. Sudah tampak di sini ya? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, oke, baik Ayah Bunda, mohon untuk audionya di-mute terlebih dahulu agar kita nanti mudah dalam penyampaian. Oke. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Ayah Bunda, bahasan kita hari ini adalah bahasa cinta untuk Ananda. Ya, bagaimana kita, saya yakin dan percaya Anda semuanya pasti sangat sayang kepada anak-anaknya. Maka untuk itu hari ini kita kumpul di sini untuk belajar bareng. Alhamdulillah kita, saya dan Anda, punya amanah yang sama. Anak saya saat ini sudah juga masih TK, ada yang masih TK, dan apalagi kondisi pandemi kita belajar dari rumah, merasakan hal yang luar biasa bagaimana mendidik anak kita yang mungkin selama ini sekolahnya sejak PAUD, sejak bahkan TK ini kita serahkan kepada ustadz-ustazahnya, kepada guru-gurunya. Hari ini kita harus terjun langsung mendidik mereka sendiri. Banyak orang tua yang curhat, oh Mas Ervan ini, ya Allah, aku tiap hari kerjanya marah sama anakku, gitu ya. Bahkan kemarin banyak video viral, bagaimana orang tua itu marah-marah sama anaknya sampai tante Lala yang kemarin mungkin ini ya ngajari anaknya Pancasila tidak bisa-bisa, sampai emosi tingkat tinggi itu. Nah ternyata itu real nyata, banyak di antara orang tua yang juga merasakan hal yang sama. Maka untuk itu, yuk kita kembalikan pada fitrah, pada bahasa cinta kita. Baik. Sebelumnya mohon maaf, coba saya ingin tahu semuanya sudah pegang ini ya. Semuanya sudah pegang ini. Coba ditunjukkan ke kamera ya. Ayah Bunda sudah pegang lembarnya. Sudah ya? Oke, baik. Nah, di bagian atas Ayah Bunda itu ada gambar yang pakai peci sama pakai kerudung. Nah, maksudnya silahkan Ayah Bunda isi ini dengan nama ayah dan di sini nama Bunda ya. Jadi nama ayah, oke, dan di sini nama Bunda. Kemudian di dalam hati ini tuliskan nama anak-anaknya. Monggo, dipersilahkan. Oke, sudah menuliskan nama ya semuanya? Ayah Bunda sudah ya, sudah mengisi? Kalau sudah, yuk coba jempolnya dong, supaya kelihatan di sini semuanya. Alhamdulillah. Oke, silahkan ditulis nama ayah, nama Bunda, dan juga nama Ananda, buah hati Anda. Saya doakan Anda semuanya menjadi keluarga surga. Allahumma amin. Alhamdulillah. Baik. Silakan Ayah Bunda untuk kemudian ya. Jadi mohon maaf, materi saya nanti langsung saya jelaskan, kita praktekkan bareng-bareng Ayah Bunda. Ya. Jadi saya yakin dan percaya Anda semuanya waktunya sangat terbatas, kemudian ada kesibukan yang luar biasa saat ini. Mau meluangkan waktu, maka kita optimalkan waktu yang terbatas ini untuk belajar bersama. Bismillah. Baik. Kita lihat semuanya pegang lembar ini dan ada tulisan T
communication, kemudian ada ayah bunda, kemudian ada S. Ini diapain sih? Oke, baik, silakan ayah bunda untuk tulisan T itu ditambahi huruf OXIC, toxic. Ya, toxic, toxic. Silakan. Oke. Dikasih tulisan toxic, jadi toxic communication, komunikasi, kalau bahasa Indonesia komunikasi yang beracun ya. Kemudian S-nya itu tulisannya solusi. Kemudian di sana ada no eye contact dan not being present. Itu kita isi dengan tulisan ini. Nah. Yuk, silakan ayah bunda. Saya akan berikan waktu 2 menit. Ya, saya akan berikan waktu 2 menit. Silakan dengan semuanya menuliskan nih. Ya, toxic communication itu apa saja dari perintah terus sampai tanya sendiri jawab sendiri. Silahkan dituliskan, diisi dulu, nanti baru kami akan jelaskan apa maksud dari semua ini. Nah, yuk silakan kita tulis terlebih dahulu. Bismillah. Monggo, ayah bunda untuk ditulis. Siti. Oke, silakan ditulis perintah terus, komunikasi hanya satu arah, nada tinggi, dan seterusnya. Insya Allah kita nanti akan bahas secara singkat apa itu, karena di sini kita akan cek kesehatan komunikasi orang tua. Ya. Silakan, ada waktu sekitar 1,5 menit lagi untuk menuliskannya. Baik, 30 detik lagi, setengah menit lagi, silakan bisa diselesaikan. Aku rocker. Sudah tahu lah, biarin aja, biar. Tapi dia tuh nggak ada main-main. Bareng-bareng
Oke, baik. Ya, kita akan melanjutkan. Oke. Sudah ditulis, semuanya? Oke, yuk jempolnya bagi yang sudah. Silakan. Sip, alhamdulillah. Baik, bismillah. Saya akan jelaskan secara singkat, kemudian kita akan cek mana yang ini kan lagi musim rapid test ya sekarang ya. Ada yang reaktif, ada yang non reaktif. Yang swab itu ada yang positif, ada yang negatif. Begitu juga tentang kesehatan komunikasi kita. Kenapa komunikasi? Karena betapa banyak permasalahan yang muncul antara kita dengan anak kita itu karena tidak sampainya pesan yang ingin kita sampaikan kepada anak kita dan tidak sampainya pesan antara anak kita kepada kita. Kenapa? Sekali lagi itu karena kemampuan komunikasi dan ini salah satu bagian yang menghambat di 13 poin yang sudah saya tuliskan. Toxic communication atau komunikasi yang beracun. Bismillah. Yang pertama adalah perintah terus. Maksudnya gimana Mas Irfan perintah terus? Kan bukannya kita harus memberikan perintah kepada anak kita agar mereka menjadi anak yang patuh, menjadi anak yang taat. Anak yang patuh dan taat itu beda, Ayah Bunda. Kalau anak yang patuh itu adalah dia yang kalau misal, ayo TV-nya matikan. Sesegera dia akan matikan TV. Namun kita pergi habis dandan mau pergi arisan ya, apalagi untuk Bunda nih, arisannya kan arisan sosialita gitu ya. Jadi kita pergi pintu tertutup, langsung mereka buka lagi TV-nya, nyalakan lagi TV-nya. Namun beda dengan anak yang taat. Anak yang taat itu mau ada kita, tidak ada kita, ketika mereka sudah paham ini adalah hal yang kita tidak perbolehkan, maka mereka tidak akan melakukan itu. Ya. Jadi saya yakin semuanya mau anak yang taat, betul? Oke, jempolnya dong kalau iya. Alhamdulillah. Baik, bismillah. Perintah terus, gimana sih Mas Irfan? Kita ketika anak mandi pagi, mereka milih baju. Bunda, ini aku mau pakai baju ini berangkat sekolah, gitu ya. Biasanya kan gantian ya ke sekolah itu untuk belajar. Nah, bajunya itu buat main. Pilih yang lainnya. Mereka milih yang lain. Setelah milih yang ini buat malam. Akhirnya mereka bingung. Setelah bingung, nih pilih yang ini aja. Ini kan nggak mau, ini kan kemarin sudah dipakai. Tapi ini ada kering, ini yang bagus untuk ini, dan seterusnya. Akhirnya apa? Itu menghambat anak kita untuk memiliki pilihan atas dirinya. Karena fitrahnya seorang anak, mereka itu Allah kasih kemampuan sejak kecil untuk belajar menentukan pilihan. Dan akhirnya apa? Ketika anak itu tidak mau atau menjawab atas apa yang kita arahkan ke mereka, yang kita perintahkan mereka, kita menanggapinya sebagai sebuah bantahan, sebagai sebuah ketidakpatuhan kepada kita. Padahal Bunda, Ayah, itu adalah sebagai bentuk sebetulnya gejolak fitrah mereka, yang mereka juga harus kita hargai sebagai manusia. Jadi seperti itu, perintah terus. Dan ini saya yakin dan percaya jenengan mengucapkan ini merintah terus, anaknya harus kayak gini, kayak gitu, itu biasanya nggak sengaja. Kayak spontan aja gitu ngomongnya. Berikutnya komunikasi satu arah. Alhamdulillah saya mempelajari parenting ini ketika semakin giat ketika sudah punya anak satu dan dia semakin besar. Kemudian sebelum itu betapa banyak kesalahan yang saya lakukan dan ini alhamdulillah menjadi pelajaran. Allah ngasih real case yang mungkin ini akan bisa kita sharingkan di sini. Ya. Dia milih baju seperti tadi. Ayah, mau pakai baju yang ini. Kenapa pakai yang itu? Ya karena suka aja. Kan nggak bagus. Nah. Tapi ayah, nggak ada tapi-tapian. Pokoknya sekarang pakai ini aja. Ya. Kalau kayak gitu nanti gimana? Dilihat sama tetangga, sama temennya. Nggak bagus, baju nggak matching antara atas sama bawah warnanya. Tapi ayah kan, ya pokoknya nggak bisa. Dah pakai kayak gitu aja. Dah segera. Ya, ayah mau berangkat. Kalau nggak berangkat, kalau nggak segera, dah ayah tinggalin dah. Akhirnya apa?
komunikasi hanya berlangsung satu arah. Anak seakan-akan tidak diberikan kesempatan untuk menjawab dan menjelaskan kenapa mereka sebenarnya ingin itu. Jadi komunikasi seperti ini, Ayah Bunda, akhirnya apa? Menyalahi kaidah komunikasi yang harusnya terbangun. Komunikasi yang harmonis itu antara sender yang mengucapkan, yang menyampaikan pesan dan yang menerima pesan, receiver yang menerima pesan, itu harus diimbangi dengan yang garis di bawah ini, feedback, ya, imbal balik. Kita harus berikan kesempatan anak kita untuk mengutarakan pendapatnya. Betul, itu kan bantu Mas Servan. Itu nanti ada caranya bagaimana kita mengarahkan anak kita. Bahkan alhamdulillah anak-anak kami ketiga-tiganya itu otomatis ketika kita arahkan, bahkan inisiatifnya itu tumbuh ya, sesuai dengan harapan kami. Dan itu tidak bisa dibangun dalam waktu 1-2 hari, kecuali dengan pembiasaan. Pembiasaannya adalah seperti ini. Ketika kita menyampaikan pesan, biasakan ada feedback dari anak-anak kita. Kita dengarkan mereka inginnya apa. Baru nanti kita arahkan baik-baik. Seperti itu, Ayah Bunda. Ini yang juga paling sering kita lakukan, dan saya yakin ini nggak sengaja. Ya. Mas, bangun. Nggak bangun juga pagi-pagi tuh. Ayo bangun, sholat subuh sama ayah. Nggak bangun-bangun juga. Bangun. Nggak bangun juga. Bangun. Mas bangun, udah subuh, udah pagi, coba. Mohon maaf, coba yang pernah kayak gitu boleh ngacung seperti ini dong. Ketika kita manggil anak kita, ketika kita nyuruh anak kita, gitu ya. Mohon maaf Bunda, itu kalau kita sadari atau tidak, nada tinggi seperti rocker. Kenapa saya sebut seperti rocker? Karena ini kayak oktav gitu ya. Tanda lagu do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Misal kita manggil anak kita yang mungkin kita lagi nonton TV atau mungkin dengar kajian di YouTube, mereka rame. Halo, mohon maaf. Hilang Pak Evan. J. Oke, sudah tampil lagi? Belum. Belum, sebentar. Suaranya sudah. Suaranya sudah, videonya belum. Belum. Oke, coba saya stop video, kemudian saya tampil lagi. Udah tampil? Belum. Oke. Ini sudah tampil? Sudah. Sudah, alhamdulillah. Mohon maaf, kendala teknis. Ya, nada tinggi seperti rocker. Jadi kita manggilnya misal do, re, mi, fa, sol, la. Ada 7 oktav tuh. Di oktav ke-8 tuh do lagi gitu ya. Kita sering kali di oktav 5, Ayah Bunda biasanya. Mbak, mandi. Nggak dengerin. Mbak, mandi. Nggak dengerin juga. Mbak, mandi. Dan naik seterusnya. Akhirnya apa? Anak merasakan gonjangan di jiwa ya Bunda. Dan saya yakin kita biasanya keceplosan aja, nggak sengaja kayak gitu. Nggak sengaja, tapi nggak sengajanya sering kita ulang-ulang, bahkan mungkin hampir tiap hari. Berikutnya. Bicara penuh amarah. Suatu saat, si Mbak lagi main. Adiknya pegang susu. Lagi minum susu adiknya. Lagi main karena si Mbak lari, kok kesenggol, terus jatuh. Akhirnya apa? Kita tahu adiknya nangis, ya kemudian ngelihat susu tumpah, belepotan dan berceceran di lantai. Apa yang terjadi? Otomatis, apalagi yang sering di rumah ya, Bunda habis cuci piring 1 tumpuk karena piring yang 3 hari ini diremedi, diselesaikan dalam waktu 1 jam, udah capek-capek, anak nangis, susunya tumpah. Susu paling mahal, Nutrilion.
tapi lagi diboikot Nutrilon. Akhirnya apa? Kita marah-marah. Kakak, kenapa ditumpahin? Adiknya lagi minum. Coba lihat dulu, semuanya kotor. Deh, Kak, Bunda sudah capek nih, Kak. Astagfirullahaladzim. Ya. Akhirnya apa ya, Bunda? Kira-kira pesan kita nyampe nggak ke anak kita? Bahwasanya, Dek, hati-hati jalannya, hati-hati larinya. Jangan, kan sebenarnya pesan itu yang ingin kita sampaikan kan. Tapi apa yang terjadi ayah bunda ketika kita sampaikan seperti itu, maka yang nangkep bukan pesannya, tapi ekspresi marah kita dan nada marah kita. No eye contact, tidak ada kontak mata. Kita lagi di dapur nih, kemudian minyak goreng habis, mau goreng, bumbu udah siap, ya. Tadi udah bersihin ayam mau digoreng, bumbunya habis. Anak kita ada TK biasanya udah pinter tuh kalau dimintain tolong. Kita bilang, Mbak, tolong beliin minyak dong. Dia ada di ruang tengah, kita lagi nonton TV mungkin. Nggak denger. Akhirnya apa? Kembali lagi, naik oktav kita. Mbak, beliin minyak dong, cepetan. Akhirnya dia dengar, Bun. Iya, Bun, jawab. Datang ke kita. Bunda kan minta tolong belikan minyak. Iya, akhirnya anak kita datang, ngambil, dan dia pergi. Tapi apa? Hatinya tertekan, dongkol gitu ya. No eye contact. Nggak ada tatap mata ketika kita minta tolong. Padahal kita mengajari etika ketika dia minta tolong ke kita. Gitu. Itu katanya sopan. Namun dalam waktu yang sama, kita mengajarkan bagaimana ya minta tolong dengan mengurangi rasa hormat. Kemudian level tidak sama. Terutama ketika kita lagi ngasih nasihat sama anak. Anak kita udah merasa salah, udah ngelihat ke atas. Iya, adik salah. Kita di atas gini. Melihat. Kayak merendahkan gitu kan, melihat ke bawah. Nah, akhirnya apa? Anak merasa terintimidasi, Bun. Ketika anak merasa terintimidasi hatinya ya Bunda, maka neutron di otaknya itu bisa rontok. Efeknya apa? Anak bisa ngeblank, gampang ngeblank. Ya, kalau bahasa Jawanya apa ya? Gablek mungkin ya. Ngapunten. Ya. Kenapa? Karena tidak ada dia merasa terintimidasi. Alangkah baiknya kita ketika ngomong kayak gitu duduk bersama, dilihat. Nah, yang tadi dilakukan salah. Jadi eye levelnya. Ya. Sebagaimana saya mungkin menatap layar kamera Anda. Halo, lost lagi, Us? Pencet, maaf. Oh ya, saya lanjutkan. Ya. Yeah. Level tidak sama. Harusnya kita duduk sama rendah dengan sama tinggi dengan anak kita, ya berbicara dari hati ke hati. Dia akan merasa lebih nyaman kita nasihati. Baik. Kemudian not being present. Nah, itu ada tulisan not being present mungkin di sini ya. Itu kalau kita lihat di Google Translate itu artinya tidak hadir. Maksudnya saya katakan tidak hadir di sini adalah apa? Tidak hadir jiwanya. Tidak hadir jiwanya ketika kita menyampaikan pesan. Bisa jadi kita masih kepikiran tuh. Habis terima orderan, dikomplain sama pelanggan. Anak mau nunjukin. Bunda ini tadi sama Ustazah disuruh gambar gunung, Bunda. Hah, mana-mana gunungnya? Ini. Oh iya dah, bagus sana. Akhirnya anak kita pergi. Dia sudah capek-capek, ketika agak belajar kita marahin, giliran belajar ada hasilnya, ditunjukin sama kita, dia merasa dicuekin, ayo Bunda. Ya, padahal dia butuh apresiasi terhadap tugas yang dia kerjakan. Apalagi tugasnya mau dikumpulkan. Ya. Akhirnya udah kita nggak mikir gitu kan. Tidak fokus saat bicara. Ya. Tidak fokus saat bicara. Terutama ketika kita lagi pegang ini. Ketika kita lagi pegang HP, ya, anak kita ngajak ngobrol, ya seperti tadi. Disambi ya Bunda. Nyambi cuci piring, nyambi mungkin masak kalau Bunda ya.
Kalau bapak mungkin nyambi entah main game atau mungkin lihat Facebook dan seterusnya, anaknya ngobrol, ya katanya kemarin mau ke rumah Huti. Ya, nantilah kalau ayah udah selesai kerja ya. Loh ya, tapi ayah janjinya hari ini. Asik kita ya Bunda, biasanya main kayak gitu. Kita nggak fokus ya. Akhirnya apa ya Bunda? Anak tuh suara hatinya ngomong, oh jadi kalau ayah Bunda itu, jadi boleh ya, kalau kita ngomong sama orang, kemudian orang ngomong sama kita, kemudian kita itu tetap melanjutkan aktivitas kita. Sekalipun yang diomongin penting. Akhirnya anak seperti itu. Efeknya apa ya Bunda? Ketika dia sedang main, kita minta tolong sesuatu, dia nggak mau dengerin. Sekalipun jawab, dia akan fokus tetap dengan apa yang dimainkannya. Seperti itu. Melarang anak menangis. Terutama anak kita mungkin ketika masih usia balita, di usia sekira 4 tahunan atau kurang dari itu, lari-lari, nangis. Wah, dah, gak usah nangis, kayak gitu aja kok nangis. Gitu. Ayah Bunda serius, jatuh itu sakit. Terutama untuk anak kita yang kulitnya masih tipis dan tulangnya masih rawan, Ayah Bunda. Padahal apa? Menangis itu adalah salah satu cara mereka menyembuhkan ya luka yang dirasakan sekaligus menenangkan hatinya ya Bunda. Tapi apa? Dia nggak sengaja biasanya kita tuh. Dah, nggak usah nangis, keceplosan aja gitu ya. Ngibulin anak. Nah, pas jatuh ya supaya dia nggak nangis, kita bilang, oh ini ada kodok tadi lewat, makanya kamu jatuh ya. Oh ini kursi mahal ya. Padahal dia jatuh mungkin karena kekurang telitian, karena kurang kehati-hatiannya. Tapi apa kita ngibulin anak kita? Kita ngajari anak kita lari dari masalah. Masalahnya bukan batu, bukan meja kursi yang diam di situ, dan anak kita kesandung. Apalagi kodok yang nyata-nyata nggak ada di situ. Masalahnya adalah dia kurang hati-hati. Ini beracun sekali, karena anak-anak kita akan belajar lari dari masalah dalam hidupnya kelak. Sering membandingkan. Mbakmu tuh loh, kalau disuruh Bunda itu langsung jalan. Udah kayak kamu ini. Masih nanya aja, masih ini aja. Bunda itu sakit banget serius dibandingin kayak gitu. Dan ini sangat beracun. Menakuti dengan hal tidak masuk akal. Nah, pas malam-malam nih biasanya. Malam-malam jam 10 nggak mau tidur. Tidur nanti digigit Dracula. Ada hantu besar. Ayo. Bobo, akhirnya anak ketakutan. Padahal mohon maaf ya, apalagi kita menyekolahkan anak kita di sekolah Islam. Dalam Islam kita meyakini nggak ada yang namanya hantu, nggak ada Dracula, adanya jin, setan yang menampakkan diri. Ya. Tapi bukan karena anak kita itu nggak tidur kemudian dia didatengin, kan bukan kayak gitu. Akhirnya apa? Anak kita menjadi anak yang pengecut, anak yang penakut. Mau ke belakang saja untuk pipis gitu, harusnya dia sudah belajar mandiri dan berani di usia pralatih TK ini. Dia takut, Bun. Takut, padahal hanya gelap gitu ya. Minta ditemenin dan seterusnya. Dan saya yakin biasanya kita cuma keceplosan nggak sengaja. Meskipun nggak sengajanya mungkin hampir tiap malam. Tanya sendiri, jawab sendiri. Adik mau makan sayur apa ayam? Mau makan ayam lah. Biasanya kalau anak-anak kan ditanyain tuh dijawab yang paling terakhir, sayur atau ayam. Dia biasanya akan milih ayam tuh, Bun. Kok makan ayam sih? Tuh, kemarin kan coba pupnya, BAB-nya gak lancar gara-gara apa? Makan ayam terus. Makan sayur. Tapi sayur kan suka loh. Pokoknya makan sayur. Dah, sayurnya sekarang mau dioseng apa dikuah? Mau dikuah aja. Kalau dikuah itu nanti kuahnya tumpah-tumpah pas kamu makan. Tanya sendiri, kita jawab sendiri, Bunda. Akhirnya anak frustasi nih, maksudnya gimana gitu ya. Kalau anak tuh bisa bersuara tuh aku kudu piye gitu ya bahasa kita hari ini tuh. Nah, untuk itu ayah Bunda, di banyak ketidaksengajaan kita ini, yuk coba kita cek selama 2 menit saya kasih waktu ayah Bunda untuk ya kalau untuk menandai ya, kalau Anda pernah melakukan silakan kasih tanda centang, pernah atau sering ya. Kalau Anda tidak melakukan atau jarang melakukan, silakan disilang.
mana saja yang pernah atau sering Anda lakukan, mana saja yang tidak Anda lakukan. Kalau ayah bunda di sana lagi ada, silahkan dua-duanya bisa ngisi. Kalau tidak, silahkan bunda saja atau ayah saja. Karena nanti ayahnya silahkan suruh ngisi sendiri. Saya kasih waktu 2 menit, silahkan dicentang atau disilang. Monggo. Monggo ayah bunda untuk dicentang. Pak Irfan cetok. Gimana ya bunda? Sambil senyum-senyum sendiri, saya pun mungkin nggak bisa menghindari dengan hal-hal seperti ini. Baik, sudah ya bunda? Sudah ya bunda? Oke. Kalau mohon maaf nih ya, mohon maafkan kita di sini sharing aja ya. Ini tadi juga ada seorang bunda yang menyimak materi saya dan ketika saya tunjukkan ini, saya minta dia evaluasi. Mana nih yang positif nih? Kalimat beracunnya ini. Oke, dan hasilnya ada yang seperti ini. Coba dong. Boleh di-sharing, boleh di-share yang sudah diisi sama ayah bunda, mana yang disilang, mana yang dicentang. Ada? Masya Allah. Centang semua. Gak sengaja. Gak apa-apa ya bunda. Ya, itu buktinya. Jadi gini, ibarat kita tuh lagi cek, kenapa kok saya apa ya, kayak kita misal gak enak badan gitu kan. Itu kan harus dicek agar kita tahu mana yang sehat, mana yang enggak gitu. Nah, ketika kita sudah tahu kayak gini ya bunda, nanti kita memperbaiki. Makanya itu saya tuliskan di sampingnya ada solusi ya bunda. Terus solusinya gimana Mas Irfan? Solusinya nanti bunda harus menunjukkan ini ke ayah, ayah juga harus ngisi ya, sampaikan baik-baik. Kemudian gini, setiap kita itu punya permasalahan yang tidak bisa digeneralisir. Mungkin ya, yang saya pernah lakukan kepada anak saya ketika anak saya mungkin nggak mau mandi. Itu paling sering tuh. Ya. Dan secara nggak sengaja tuh nada meninggi. Solusinya ya udah bagaimana menyelesaikan mandi. Ya. Kalau saya biasanya dah sekarang nggak mandi, tapi yang wangi ya badannya sayang. Dia mau kalau kayak gitu. Ya. Begitu juga Anda, mungkin dia nggak mau sholat, nggak cepat sholat dan seterusnya, atau mungkin ketika main nggak mau berhenti-berhenti, maka solusinya adalah silahkan nanti dievaluasi bersama pasangan Anda. Bersama ayah atau bersama bundanya. Yeah. Karena yang ingin saya tunjukkan berikutnya adalah bagaimana yang lebih general, kalau ini solusinya spesifik, hanya ayah dan bunda yang bisa menemukan solusi itu secara spesifik, bikin kesepakatan. Ya, solusi itu adalah kesepakatan antara ayah sama bunda nantinya. Sebagaimana saya punya kesepakatan dengan istri saya,
bahwasanya ketika anak kita itu, kalau kita mau ngasih tahu anak kita, kami sepakat saya dengan istri itu adalah dengan memberi pengertian. Bukan dengan marah-marah, bukan dengan nyubit, mukul, ya, bukan dengan ngancam. Tapi dengan ngasih pengertian. Yang namanya ngasih pengertian, maka yang kami lakukan harus jelas arahannya, kemudian caranya santun, lembut, dan seterusnya. Jadi seperti itu, Ayah Bunda. Berikutnya, Ayah Bunda, di bagian bawah. Nah, ada PPS. Ya, PPS itu prosedur pelaksanaan standar. Ya. Kalau bahasa Inggrisnya Standard Operational Procedure, SOP. Bahasa nonverbal. Yang ini hari ini, yuk kita latihan bareng. Ya, karena ini lebih umum nantinya. Ya, dan insya Allah sangat berguna. Kenapa? Karena komunikasi itu, pesan pentingnya bukan tentang di kalimatnya, tapi tentang di gimana cara menyampaikannya. Dan itu adalah bahasa nonverbal. Baik. Apa saja ada 8? Ini. Ya. Silahkan Anda tulis secara cepat, ya, karena habis ini kita akan segera praktek. Pertama itu ekspresi yang ceria sejak pagi hari. Yang kedua adalah tatapan sayang bersahabat. Yang ketiga, gestur terbuka bersahabat, penampilan rapi dan wangi. Yang kelima, sentuhan lembut diusap-usap, anak kita tuh senang banget. Kemudian yang keenam, nadanya merdu saat memanggil atau saat kita berbicara. Kecepatan volume kita, kecepatan bicara kita sedang saja. Jangan terlalu cepat, jangan terlalu lambat juga. Dan yang terakhir, bahasa nonverbal kita adalah bagaimana suara kita itu di oktav 2 saja. Oke? Baik. Silakan ditulis secara singkat dulu. Gak usah digambar, Bu. Nanti kalau mau gambar, boleh kita akan kasih gambarnya, di-share lewat Ustazah nanti. Nah, ini untuk pengingat kita. Ya, kalau supaya ingin lebih menarik ada gambarnya. Baik, kita akan coba praktekkan ya. Bismillah. Saya lihat di sini ada yang sama Ananda, ya, ada yang sama anak-anak. Oke. Kemudian ada juga ayah bunda yang luar biasa menemani nih semuanya. Oke. Baik, silakan ditulis secara singkat, Bunda. Ya, karena kita langsung masuk ke sesi prakteknya ini. Karena ini nggak akan bisa kita lakukan kecuali kita praktek bareng di sini. Bismillah, ya. Oke, baik. Oke, ayah, bunda. Coba saya ingin lihat kedua telapak tangannya, ayah, bunda. Mohon maaf. Coba dilihatkan ke kamera ya bunda. Kita harus betul praktek nih. Coba kedua telapak tangannya ya bunda, silakan. Lihatkan ke kamera. Oke. Oke, sip. Kita lanjut nih. Nanti insya Allah akan di-share untuk tadi SOP-nya itu apa saja. Yang pertama, ekspresi ceria, cerah sejak pagi. Yang biasanya kita sudah berjibaku mungkin dengan lantai yang kotor, dengan cucian baju, piring, dan seterusnya. Yeah. Akhirnya membuat ya kita bangun subuh, ya sudah sholat, sudah istighfar, itu tersenyum, ngelihat cucian, ngelihat piring, ngelihat lantai kotor, langsung mengkerut ke bawah. Ekspresi wajah kita. Maka, yuk kita ekspresikan ekspresi ceria. Ayah bunda, gini, tersenyum itu mudah. Anda cukup bilang jahe. Coba, 1, 2, 3, bilang jahe. Jahe. Jahe.
Nah, kemudian he-nya ditahan ya Bunda ya. Jahe. Nah, ini adalah ekspresi yang harus kita tunjukkan sedari pagi pada saat kita itu memperlihatkan wajah kita ke anak-anak, ke suami atau kepada siapapun. Ya. Oke, hitungan ketiga bilang jahe, 1, 2, 3. Jahe. Nyoba tunjukkan ayah bunda bagi yang di sampingnya ada Ananda. He-nya itu sisanya gimana wajah cerianya? Dan minta tanggapan dia. Tumben bunda kayak gitu ya. Biasanya kayak Superman. Oke, baik. Kemudian, tatapan sayang bersahabat bunda. Coba kedipkan mata 3 kali. Kling-kling gitu ya. Kelingkan mata 3 kali. Nah, itu akan membuat mata kita lebih cerah. Kalau di samping ada Ananda, ada putra-putri jenengan, silakan kedipkan 3 kali, kemudian tatap yang manis gitu ya. Tatap sayang bersahabat. Luar biasa. Ya. Oke, Ayah Kana Ta'ala tuh luar biasa ya mempraktekkan bareng Ananda sama Bunda Abib B2. Dusel-dusel aja dari tadi menemani, luar biasa. Kemudian gestur terbuka dan sayang. Gampangnya apa? Peluk anak-anaknya sekarang. Yuk. Jadi kita kalau ngomong sama anak kita tuh sambil pelukan serius. Ini pesannya akan langsung masuk ke hati mereka. Ya, hindari berkaca pinggang nih kayak gini di depan anak kita. Ya. Biasakan setiap ketemu, assalamualaikum, udah bangun, tangan kita diginiin bunda. Kita gestur terbuka, insya Allah mereka akan manut sama kita. Kemudian penampilan juara dan rapi, wangi tiap hari. Kenapa? Karena bunda itu biasanya kalau belum mandi itu kayak singa. Apalagi bapak-bapak yang mandinya jam 9 ke atas, gitu. Seperti saya sebetulnya. Tapi berusaha saya tetap pagi meskipun belum mandi. Ya, tetap rapi. Kalau ini sudah mandi nih bun, udah mandi nih. Maka apa? Mood kita akan nampak tuh. Ya. Alhamdulillah sekarang ini sudah rapi. Kenapa? Ya, karena mau zooming nih. Malu mungkin pada saat nanti kita foto bareng ya. Kalau nggak rapi. Oke. Kemudian sentuhan lembut diusap-usap. Bunda, ayah. Anak itu akan merasakan ada hormon ketenangan yang mengalir kalau diusap di 3 bagian. Yang pertama adalah di kepala. Yang kedua adalah di punggung. Yang ketiga adalah di telapak tangan. Nah, bagi ayah bunda yang sekarang sedang bersama Ananda, coba pegang kedua tangannya, ucapkan sayang sambil elus nih punggung tangannya. Yuk. Ya. Walah, masalah sampai pelukan. Ya, Bunda Linda Aisyah, langsung. Kayaknya udah terbiasa, ini kita lebih menguatkan lagi, Bun. Ya. Nada yang merdu saat manggil dan bicara. Coba sebut nama anaknya bagi ayah bunda yang sedang bareng sama Ananda sekarang. Ya, sebut aja. Nggak harus terdengar oleh saya. Anak saya misal Hagia, saya panggil kayak gitu. Tapi coba kita kasih nada. Hagia, Mbak Gia, ya. Abib, gitu ya, dipanggil. Masya Allah. Alesa. Ya, luar biasa. Kecepatan bicara sedang ya bunda. Karena apa, pesan ini hanya akan bisa sampai ketika artikulasi kita jelas ke anak kita. Ya. Tapi insya Allah saya yakin dan percaya kalau orang Jawa biasanya kalem-kalem. Beda dengan saya yang suku aslinya Madura. Jadi insya Allah kalau kecepatan sedang ini sudah kondusif ini. Yang terakhir adalah volume suara di oktav 2. Jadi kalau mungkin do, re, mi, mungkin saya ganti do, re, mi itu dengan manggil anak saya, tapi nadanya nada do, re, mi. Do, hagia, re, hagia, mi, hagia. Udah gak enak di oktav 3. Maka di oktav 2 yang paling pas. Coba panggil nama anak kita di oktav 2 sambil bilang, misal kalau saya hagia sayang. Makasih ya.
hari ini sudah nemenin Bunda, ikut training, sharing di Zoom gitu ya. Yuk nyoba yuk kita praktekin Ayah Bunda yang lagi bareng sama anaknya nih. Ya, di oktav 2 sapa nama dan ucapkan sayang sama anaknya. Yuk. Dan kita lihat ekspresi wajah anak kita. Masya Allah, tabarakallah. Oke, Bunda Denis juga dari tadi mesra banget sama Ananda ya. Hai. Oke, baik. Nah, kenapa Ayah Bunda kita harus berlaku seperti itu kepada anak? Ya, saya pribadi baru tahu ketika membaca sebuah buku, judulnya itu Islamic Parenting. Ya. Di buku Islamic Parenting itu saya baru tahu ada hadis ini gitu kan ya. Padahal mungkin kita selaku orang tua saat ini sibuk udah apa, kalau dulu mungkin masih muda minta jodoh itu doa sampai nangis-nangis. Kalau sekarang mungkin udah jarang ya. Terutama yang bapak-bapak. Tapi apa coba kita lihat kata Rasulullah, siapa yang memiliki anak hendaklah ia bermain bersamanya dan menjadi sepertinya, terutama yang masih di usia di bawah 7 tahun. Siapa yang menggembirakan hati anaknya maka ia bagaikan Oke, mohon maaf, Us, udah tampil? Halo? Halo. Oke, baik. Insya Allah itu tampil. pesan terakhir tadi bahwasanya Rasulullah itu mengabarkan kepada kita, kalau kita itu menyenangkan kepada anak kita, menggembirakan, bergurau dengan anak kita, ibarat kata itu kita sedang menangis karena takut kepada Allah. Padahal menangis karena takut sama Allah mungkin kita sudah jarang banget ketika berdoa nangis seperti itu. Maka yakinlah wahai ayah bunda, apa yang kita lakukan itu semuanya bernilai pahala. Insya Allah itu yang bisa saya sharingkan ayah bunda. Ya, semoga kita bisa mengevaluasi diri kita, cek kesehatan komunikasi kita, mana yang nggak sehat, itu yang kita perbaiki. Kemudian SOP bahasa nonverbal, yuk kita lakukan setiap hari. Sekian dari saya serahkan kepada moderator. Terima kasih. Ya, terima kasih kepada Pak Irfan yang telah memberikan begitu banyak ilmu yang akhirnya bisa menjadikan evaluasi bagi kita, pedagang maupun orang tua dalam membersamai anak-anak. Semoga kita bisa menghilangkan toksik komunikasi yang ada dalam diri kita semuanya. Mungkin ada Bapak Ibu yang mau bertanya, silakan ketika bertanya untuk mengangkat tangannya dan sound dihidupkan lagi. Monggo Bapak Ibu yang mau bertanya. Ada yang mau bertanya? Atau sudah cukup jelas? Alisa. Halo. Dulu Mas Raskal. Dulu Mas Raskal tidak. Bilang Mas sama Mas Raskal. Namanya. Ada yang mau bertanya, Bapak Ibu? Elin, Elin. Oh, J. Monggo Bunda. Dari Mbak Elin, dipersilakan. Iya, kalau dari sekian banyak toxic communication yang sudah disampaikan oleh Bapak Irfan Nuryadi, yang paling sulit kita kendalikan itu adalah mengenai nada bicara ketika sudah emosi. Karena kan masing-masing ketika sudah capek dengan segala aktivitas dan lain-lain itu bawaannya itu kadang kelepasan, keceplosan seperti itu. Nah, itu dari saya dan ayahnya Elin yang sering sering melakukan hal seperti itu.
Dan untuk solusinya ya pasti untuk apa ya, lebih mengatur emosi dan lebih menekan amarah. Cara yang lebih efektif yang bisa apa ya, cara yang lebih efektif agar kami berdua itu bisa menekan emosi kami ketika sedang apa ya, sedang tinggi-tingginya gitu loh emosinya seperti itu. Terima kasih. Oke, terima kasih. Mungkin langsung dijawab oleh Pak Irfan untuk pertanyaan pertama. Yang selanjutnya mungkin kalau ada yang bertanya lagi bisa disiapkan lagi. Silakan Pak Irfan. Oke, baik. Bagaimana solusi untuk mengatur emosi ketika tinggi-tingginya emosi ayah ibu saat capek ataupun saat lelah yang melanda? Oke. Monggo Pak Irfan. Terima kasih Bunda Elin, pertanyaan yang sangat bagus, menarik, dan ini hampir semuanya kita mungkin ngalamin, ya. Kalau boleh sharing pengalaman bersama istri, meskipun belum pernah kami mempraktikkan, tapi ini sangat efektif. Ketika kita marah, pernah nyoba, wis palingkan wajah kita pergi deh, daripada marah-marah. Kan kata Rasulullah, falyukrim jaro auliyasmut gitu ya, berkatalah yang baik atau diam. Tapi ternyata konteksnya bukan konteks ke anak seperti itu. Maka salah satu cara efektif yang kami lakukan ketika kita marah nanggepin anak-anak kita yang mungkin entah dia kepo atau mungkin bertingkah dan seterusnya adalah dengan amarah itu kita datang ke mereka, berdiri sejajar dengan wajahnya, kemudian peluk, Bun. Peluk sambil ngomong, mau sambil nangis kek, mau sambil kita ngomong yang lembut kek, terserah mau bisanya yang mana keluarin. Ya. Ketika seperti itu, maka pertama apa? Hati kita akan teredam. Karena apa? Anak kita itu mau nggak mau, ya, kita percaya nggak percaya, itu adalah air bagi kita. Dia adalah penyejuk qurrata a'yun, penyejuk pandangan mata, penyejuk hati kita, Bud. Jadi kalau kita marah sebenarnya obatnya adalah anak kita sendiri. Jangan dijauhin, tapi apa, peluk, Bunda. Ya. Insya Allah itu yang kami alhamdulillah lakukan, dan sampai saat ini itu adalah cara paling efektif yang bisa kami lakukan berdua. Ya. Jadi mengendalikan marah itu gimana caranya? Otomatis kalau kita meluk anak kita, kemudian kita minta maaf, barangkali anak kita bertingkah itu biasanya karena salah kita. Ya. Jadi datangi, peluk, kemudian ngomong baik-baik. Itu. Sudah? Oh ya, sudah. Sekarang mau tanya lagi, Us, boleh? Iya, boleh. Monggo, Bu. Ya. Untuk saat ini, masa-masa ini itu lagi aktif-aktifnya bertanya. Dan itu bertanyanya itu apa ya? Terusan nggak ada berhentinya. Nah, jadi kadang ketika dia bertanya, terus kita sudah lelah, lelah untuk menjawab, kita jadi tidak fokus terhadap Elinnya, terhadap anaknya. Nah, cara seperti itu solusinya gimana, Pak Irfan? Terima kasih. Ya, monggo Pak Irfan. Anak bertanya itu adalah dambaan, ya. Jadi pertanyaan anak-anak kita itu adalah dambaan bagi banyak orang yang nggak punya anak, bagi banyak orang yang anaknya mohon maaf mungkin Allah takdirkan untuk tidak bisa bicara atau bisu. Pertanyaan atau kecerewetan anak kita itu adalah dambaan dari banyak orang tua yang mungkin anaknya sudah nggak mungkin sudah nggak ada yang nanya lagi karena anaknya nggak ada. Maka ketika kita menyadari hal itu, bahwasanya anak kita cerewet, alhamdulillah, dilihat aja, Bun. Memang capek gitu ya. Tapi gini, kenapa kita capek? Karena kita nggak punya hiburan. Maka sesungguhnya pertanyaan anak-anak kita, ya, keimutan dia, kekepoan dia itu sebenarnya adalah hiburan kalau kita mau menyadarinya. Sebagaimana, mohon maaf. Dulu mungkin di zaman-zaman waktu kita punya teman gitu ya, kita ulang tahun ditimpuk telur lah, dianuin kuil, dicemplung ke air lah. Kenapa kita nggak marah? Malah kita ketawa. Padahal sebenarnya kan dia mencelakakan kita, udah bikin kita basah kuyup dan seterusnya. Karena kita apa? Kita mensyukuri ada temen nih yang ngiketin, bikin seru-seruan. Begitu juga anak-anak kita.
Oke. Jadi ketika anak kita bertanya, pertama mindset kita sadari, kita syukuri, alhamdulillah anakku nanya, iya apa sayang. Dia nanya kemana-mana dan seterusnya. Jawab singkat sebisanya dan tetap tersenyum. Oke. Karena obatnya hanya itu. Kita pergi dia nangis, ya kita tanggepin dengan marah, malah tambah jadi masalah. Maka apa? Syukuri, hadapi dengan senyuman. Seperti itu. Jawab, kalau misal nggak bisa jawabannya, jawab singkat aja, tapi tetap jawab dengan tersenyum. Gitu. Oh, terima kasih. Tapi ketika kita stuck, dalam artian ketika nanya terus, dan kita stuck nggak bisa kasih jawaban yang apa ya, nggak bisa kasih jawaban, itu lebih baik kita jawabnya gimana, Pak? Bilang aja kalau kita nggak tahu, Bunda. Nanti ayah Bunda cari dulu ya, kalau udah tahu boleh dah ini. Dan anak ketika dikasih pengertian, ingat seperti kesepakatan saya sama istri, kita mau ngasih tahu anak, kita kasih tahu dengan cara memberi pengertian. Berarti nggak apa-apa ya ketika bilang nggak tahu gitu. Oke. Terima kasih, Pak. Sama-sama, Bunda. Terima kasih Bunda Belin. Semoga jawaban yang diberikan bisa memberikan wawasan kepada kita semuanya. Monggo, ya ada yang mau bertanya lagi untuk mengangkat tangannya. Memang untuk anak, ciri-ciri anak adalah kritis. Ketika ada sesuatu yang baru bagi mereka, mereka akan selalu banyak bertanya. Maka dari kita orang tua ataupun dari guru, banyak-banyak untuk belajar bagaimana kita mencikapi anak yang kritis dan anak yang ingin serba tahu seperti itu. Monggo, Ayah Bunda, ada yang mau bertanya lagi? Sudah cukup, Ayah Bunda? Atau saya yang akan bertanya? Dari moderator Pak Irfan. Monggo. Bagaimanakah menyikapi terhadap pembelajaran anak ketika orang tuanya terutama kita, saya sibuk bekerja, saya udah nggak bisa mendampingi anak, Ustazah. Itu gimana kita mensikapinya? Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah ngalamin juga, nggih. Namun kita harus kompak, terutama ayah sama bunda itu ada komunikasi. Seringkali bunda stres di rumah karena ayah pokoknya udah kamu bisa kok didik anak kayak gitu, diserahkan semuanya. Aku sibuk nih kerja gitu. Sedangkan bundanya juga kerja, akhirnya anak titip pembantu atau titip mbahnya dan seterusnya. Nah, ayah bunda kita harus tetap meluangkan sebisa mungkin nih. Jadi jangan sisa-sisa atau apa ya. Waktu untuk anak kita, bagaimana supaya kita bisa menemani mereka belajar. Meskipun mungkin nggak selalu gitu. Dan seandainya harus berbagi tugas, maka pastikan ada komunikasi antara kita dengan pasangan. Karena apa? Seringkali istri udah capek karena suaminya nggak tahu gimana rasanya ini, pulang ke rumah karena tidak disediakan, pulang ke rumah ada masalah di kantor marah-marah, nggak ngerti cara rasanya dan seterusnya. Akhirnya ujung-ujungnya anak jadi korban. Maka sikap kita adalah harus komunikasi. Yang pertama komunikasi suami istri ya dengan pasangan. Anak kita nih ada tugas. Fardu ain bagi kita mendidik mereka. Ya, fardu ain hukumnya. Satu disadari fardu ain. Yang kedua, silakan bagi peran sesuai dengan kemampuan. Siapa yang bagian ngajar, siapa yang bagian ngoreksi mungkin gitu. Nemani anak kita. Yang jelas bunda mungkin yang di rumah juga legowo saling mengerti bagaimana ayah juga berperan, dan ayah juga nggak boleh egois, juga bagaimana harus memahami kondisi batin istrinya, kondisi batin bunda yang menemani anak. Nah, seperti tadi, salah satu untuk meningkatkan mood adalah dengan cara berpenampilan yang bagus gitu, yang rapi, wangi.
Kalau saya sendiri ngapunten dengan istri itu biasanya saya kasih waktu untuk me time gitu. Ketika saya pegang anak-anak, dia ya alhamdulillah ada rezeki mungkin kita kasih fasilitas istri kita mau spa, pedicure, manicure kayak gitu. Ya. Itu biasanya langsung gereng lagi tuh. Mungkin sebelnya ke kita sebagai suami gitu ya. Itu fresh betul. Itu akan hilang gitu. Simple aja gitu. Kalau enggak ajak aja belanja gitu. Ya, nanti akan recharge lagi. Maka seperti itu. Kompak berkomunikasi, kemudian tetapkan tugasnya, perannya. Bagian peran. Seperti itu. J. Terima kasih. Terima kasih Pak Irfan. Bagaimana Bapak Ibu? Masih ada yang mau ditanyakan? Baik. Mohon maaf Ustazah Siti, mungkin bisa dilanjutkan nanti bagi pertanyaan yang bisa kami jawab mungkin lewat voice note di grup paguyuban orang tua yang saya akan kirim. Silakan bisa kirim pertanyaan. Ngapunten karena mengingat ini sebentar lagi close room ya. Beberapa menit lagi monggo. Oke. Terima kasih. Terima kasih kami sampaikan kepada Bapak Irfan atas ilmunya pada pagi hari ini. Untuk pertanyaan yang selanjutnya bisa di chatting atau di WA group yang nantinya jawabannya akan kita sampaikan di WA group. Demikian parenting pada pagi hari ini yang bisa saya simpulkan bahwa semoga kita bisa menghilangkan sedikit demi sedikit toksik komunikasi yang ada dalam diri kita, baik sebagai orang tua maupun sebagai guru, dan kita bisa memberikan pendampingan pembelajaran maupun pendidikan kepada anak-anak kita dengan baik. Dan itulah yang menjadi tujuan kita dalam pengasuhan anak-anak didik kita ataupun anak-anak kita di rumah. Semoga kita bisa menjadi orang tua dan guru yang kuat, yang sabar dalam mendampingi anak-anak semuanya. Kami dari sekolah mohon maaf yang sebesar-besarnya atas kekurangan dalam kegiatan parenting pada hari ini. Semoga kegiatan-kegiatan selanjutnya bisa kita lakukan kembali. Kita lakukan bersama-sama dengan semangat dan dengan segala upaya dalam pendidikan anak-anak di pandemi ini, ya, Bapak Ibu. Demikian dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kita sebelum ditutup atau sebelum kita live dari Zoom ini, nanti akan diadakan foto bersama. Mohon untuk tidak live dulu, dibuka untuk videonya. Bapak Ibu, dibuka untuk videonya. Kita akan foto bersama dulu. Monggo Bapak Ibu, video untuk dihidupkan. Bisa tangan jempol 2 ataupun semangat. Tangan jempol dulu. Senyumnya jangan lupa. Ayo sini. Sini. Bikin. Audio mungkin masih dimatikan dulu. Monggo untuk layar selanjutnya. Siap-siap foto dulu. Di foto deh. Dulu. Mundur agak ke bawah. Ya, jangan lupa senyumnya. Di sini.
layar ketiga. Senyum Bunda, semangat. Kameranya dibuka. Kameranya dibuka dulu. Kamera. Mas Arka, Gus Nevi, Kiki, Adam. Sudah? Insya Allah sesi foto sudah selesai. Terima kasih Ayah Bunda atas partisipasinya pada pagi hari ini. Semoga bermanfaat. Bila ada saran kritik, mohon disampaikan kepada kami, kepala sekolah maupun kepada guru-guru yang ada di TKIT Nur Mujahidin. Marilah acara pagi hari ini kita tutup dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima Doa kasih. penutup majelis. Subhanakallahumma Wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kepada Pak Irfan, terima kasih banyak ilmunya. Terima Oke, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.